warahmatullahi wabarakatuh. Hai Gen Z, kembali lagi nih di konten yang kalian tunggu-tunggu, ngonten Semamga, ngobrol intens bareng Semamga. Jumpa lagi sama aku host di sini yang kalian tunggu-tunggu, Niswa Alamawati bersama gestar kita. Hai, aku Jovan Gazara Aulia Rahmat. Penasaran gak nih apa sih yang bakal kita bahas di ngonten Semamga kali ini? Kalau penasaran, stay tune ya. Hai, kembali lagi nih sama aku Niswa Alamawati di ngonten Semamga. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa ya, COVID-19 belum selesai. Tetap patuhi prokes 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Oke, kembali lagi. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapaan dulu nih sama bintang tamu kita kali ini, Mbak Jovanka. Kayaknya lebih enak kita lepas masker aja ya, Mbak ya, buat ngobrol. Oke. Hai Mbak Jovanka. Hai. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik banget dong, kamu gimana nih? Baik banget sih hari ini. Gimana hari ini? Ada nggak sih hal yang spesial? Ada dong, butuh aku diundang ke sini bisa sharing-sharing bareng kamu nih, spesial banget. Spesial banget ya hari ini ya. Jadi Mbak Jovanka, hari ini kita bakal membahas topik tentang kita berdua nih, para Gen Z atau generasi Z Indonesia yang sekarang banyak banget dicap sebagai generasi bubuk yang kerjaannya cuman bangun tidur aja tanpa menciptakan potensi sama sekali untuk bangsa Indonesia. Nah, menurut Mbak Jovanka gimana nih? Apakah agree dengan pernyataan ini? Menurut aku bener banget sih, generasi zaman sekarang tuh generasi yang cuman pengen apa-apa sambil rebahan, pengen apa-apa lewat smartphone doang, berpenghasilan lewat smartphone, berpendidikan lewat smartphone. Kayak I think the generation should do most useful things, like those who not only follow the trend but more the stand. Jadi menurut aku generasi itu cocoknya dia nggak cuma ngikut-ngikut tren aja, harusnya punya pendiriannya sendiri. Bener banget sih, soalnya sekarang tuh marak banget tren-tren di Indonesia yang sebenarnya tuh nggak ada hal positifnya atau nggak ada edukasinya dalam kehidupan generasi zaman sekarang. Nah, di generasi zaman sekarang kan nggak mungkin ya kita bakal ngelihat di sebelah mata, nggak mungkin ngelihat di sisi buruknya aja, pasti ada sisi baiknya juga kan ya Mbak ya. Iya, nah, menurut Mbak Jovanka, sisi baik apa sih di generasi Z ini? Menurut aku emang sih generasi Z tuh nggak bisa kamu pandang sebelah mata aja, karena banyak banget loh yang berhasil. Salah satunya banyak banget tuh pebisnis muda. Tahu Putri Nabila nggak? Siapa tuh? Dia tuh keren banget. Dia tuh pebisnis daur ulang di umur 18 tahun yang udah punya store gede, namanya Our Trace. Wow. Dan menurut aku generasi Z zaman sekarang tuh udah coba-coba hal-hal baru seiring perkembangan zaman juga tuh. Berarti Mbak Jovanka ini termasuk generasi Z yang suka banget mencoba-coba hal baru. Karena aku dengar-dengar nih kemarin ada yang viral di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. Katanya ada salah satu siswi yang memenangkan perlombaan internasional berbasis bahasa Inggris. Wah, applause-nya dong buat Mbak Jovanka. Gimana Mbak Jovanka bisa nih sharing-sharing sama kita generasi Z yang gimana caranya Mbak Jovanka kok bisa sih ikut perlombaan internasional sampai menjadi juara? Aku sharing nih ya. Iya. Jadi awalnya tuh aku sama sekali nih nggak pernah tertarik sama namanya bahasa Inggris. Aku tuh gak suka banget sama materinya. Aku juga nggak suka ngomong bahasa Inggris karena kan aku bukan bule waktu itu. Iya bener banget Dan sih. ya udahlah ya. Terus ternyata aku dikasih tunjuk kalau passionku tuh ada di bahasa Inggris. Nah, aku join di salah satu beasiswa di Indonesia namanya Akses Indonesia. Wow. Dari situ aku ngikutin banyak banget step by step. Terus aku dapat tantangan juga buat berkompetisi di situ, dan aku dapat link untuk lomba di World Champion, dan akhirnya aku ikut dan ternyata aku mampu untuk jadi juara. Keren. Nah, mengikuti lomba-lomba apalagi sampai ke internasional tuh kan pasti banyak banget effort yang Mbak Jovanka kasih nih ya buat perlombaan itu. Kayak kenapa sih Mbak kok mau banget memberikan effort yang banyak untuk lomba itu? Apakah lomba itu sepenting itu? Apa sih feedbacknya buat Mbak Jovanka? Menurut aku banyak banget nih benefit yang aku dapat dari sini. Salah satunya aku bisa dapat beasiswa, aku bisa jalan-jalan ke luar negeri, terus aku bisa nantang diri aku sendiri. Kayak aku tahu aku awalnya nggak mampu ada di situ, tapi kayak aku percaya juga kalau diriku tuh pasti bisa. Terus
dari soal dukungan juga Iya, nih. dukungan. Dari Smamga sendiri ngedukung banget nih aku ikut kompetisi kayak gini. Terus dari orang tua bener-bener ngedukung. Meskipun awalnya tuh nggak ngedukung aku karena nilai aku tuh waktu aku ikut akses ini Iya. bener-bener kayak turun banget kayak roller coaster. Oh gitu. Mereka percaya lah sama aku. Ya, oke. Balik nih ke pernyataannya Mbak Jovanka tentang nilainya yang kayak roller coaster ya, naik turun. Nah, buat sekolah sendiri, kalau misalkan mengikuti lomba apalagi sampai internasional tuh ya, pasti kan konsekuensinya bisa memotong jam sekolah, memotong tugas-tugas sekolah ya. Sebenarnya sebagai murid Mbak Jovanka kan harus mengejar hari itu juga, harus jadi prioritasnya juga. Nah, kenapa sih Mbak kok lebih mau mengikuti lomba ketimbang mementingkan hal itu? Pertama, I want to make history in my life. Oh. Yang susah banget aku lupain. Benar-benar. Terus yang kedua, menurut aku sekolah itu nggak yang harus belajar mulu-mulu di sekolah. Menurut aku bisa juga di luar sekolah. Dan Iya. kebetulan passion aku tuh ada di luar sekolah. Ngomongin tentang passion nih, sistem pembelajaran di Indonesia ini kan mempush siswa untuk ngerti dan memahami seluruh mata pelajaran, ya kan ya. Iya nih. Nah, sebenarnya kan siswa-siswa Indonesia ini pasti punya potensi atau passion sendiri-sendiri di bidangnya gitu. Nah, menurut Mbak Jovanka apa pendapatnya? Aku kurang setuju sih kalau di mana siswa harus dipaksa untuk mengetahui semua yang harus kita ketahui gitu. Menurut aku kayak kapan sih Indonesia bisa maju kayak yang lain gitu untuk mengerti talent dan posisinya masing-masing. Benar banget. Mungkin dari sistem kita bisa mencontoh sistem-sistem di luar negeri gitu ya Mbak, Iya. sekolah-sekolah luar negeri yang mendahulukan potensi atau passion anak dalam satu hal, satu bidang. Jadi mendukung dalam satu bidang itu aja gitu ya kan Mbak ya. Di sini juga aku bisa nih manage waktu aku. Wah, Banyak iya benar banget pelajaran ya. yang aku ambil. Ya, Mbak Jovanka juga ikut organisasi ya? Organisasi Iya apa dong. tadi namanya Mbak? Akses Indonesia. Kebetulan banget nih, aku juga ikut salah satu organisasi di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. Mungkin di sekolah lain organisasi ini dikenal sebagai OSIS. Nah, kalau di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya, organisasi ini dikenal sebagai IPM atau kepanjangannya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, di sini aku banyak banget nih dapat pengalaman-pengalaman yang belum aku dapat di sekolah. Jadi aku dapat banyak banget pengalaman di organisasi ini. Sama seperti kayak Mbak Jovanka tadi, juga bisa memanage waktu dan banyak banget hal yang aku dapat dalam organisasi itu. Nah, ini tadi kita kan membahas tentang lika-likunya Mbak Jovanka dalam mengikuti lomba. Nah, di dalam lika-liku itu kan pasti ada sih Mbak hambatan yang paling membuat Mbak Jovanka itu mungkin down di waktu itu. Boleh Banyak sharing-sharing nggak? Hambatan yang aku dapet tuh banyak banget. Waktu hamin beberapa hari, Iya. waktu mau lomba itu 2 peserta alias 2 temen aku sendiri tuh harus positif COVID-19. Terus aku juga nerima banyak banget omongan gak enak dari orang-orang yang katanya aku harus pilih mau sekolah di Smamga atau ngikutin beasiswa aku. Tapi kayak sempet sharing sama orang tua juga karena bener-bener down, dan kata mamaku kayak keep your way aja, kayak always Allah itu ada di sisi aku gitu. Jadi ya kenapa enggak. Boleh nih Mbak Jovanka berbagi tips and triknya dalam mengikuti lomba. Boleh nih, yang pertama menurut aku use smartphone as possible in your life. Jadi kayak gunain smartphone sesuai kebutuhan kamu dan secara bijak. Yang kedua menurut aku jangan pernah pandang orang lain rendah, karena belum tentu kan kemampuan orang lain itu lebih rendah daripada kamu. Oh, benar banget. Menurut aku kalau kamu terus-terusan mikir orang lain lebih rendah, kayaknya kamu benar-benar nggak kayak smart people di luar sana deh. Benar banget, iya. Oke, makasih buat Mbak Jovanka Ya, atas tips sama-sama. and triknya dan juga pengalamannya dalam mengikuti lomba internasional. Kita sebagai generasi Z Indonesia, generasi barunya Indonesia, jangan takut buat mencoba hal baru nih kayak Mbak Iya. Jovanka. Tetap perjuangin potensi kalian, cari potensi kalian, jangan dengerin omongan orang lain. Pokoknya apa yang kamu mau, kejar hal itu. Oke, sekian dari kita berdua, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi